teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ketik loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Oktaviana. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bunyi. KD kami menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitan dengan indera pendengaran. Yang A, definisi bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut dengan gelombang bunyi. Yang B, sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 3. Yang pertama termasuk gelombang longitudinal, gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Yang kedua, perambatannya membutuhkan medium. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Yang C, sumber-sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda dinamakan sumber bunyi. Yang dimaksud dengan sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi adalah garpu tala, alat-alat musik seperti gamelan, suling, dan trompet, serta benda-benda lain seperti drum dan beduk yang dipukul. Yang D, perambatan bunyi. Ketika ada trompet ditiup dan gitar dipetik, kita akan mendengar kedua bunyi tersebut secara bersamaan. Bunyi trompet dan gitar tersebut merambat melalui medium udara. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu jenis dan suhu medium. Bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Yang E, pemantulan bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Berikut ini adalah jenis-jenis bunyi pantulan. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung. Yang ketiga, gema. Sekian presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alfianda dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi bunyi. Inovasi kami, yang pertama, kami melakukan percobaan benda bergetar sebagai sumber bunyi dan perambatan bunyi, yaitu dengan menggunakan roll dan meja. Pertama, roll diletakkan di ujung meja dan dilebihkan 5 cm. Setelah itu, roll ditarik ke atas dan dilepaskan pada ujungnya. Apakah berbunyi? Ternyata, setelah kami praktekkan, roll dengan panjang 5 cm, getarannya sedikit, namun suaranya nyaring. Nah, sekarang kita melakukan dengan panjang mistar 15 cm. Lalu kita tarik ke atas dan dilepaskan. Ternyata getarannya lumayan banyak, namun suaranya agak kecil. Sekarang kita lakukan dengan roll 25 cm. Lalu kita tarikkan ke atas pada ujungnya. Ternyata getarannya sedikit menghilang dan suaranya menghilang juga. Jadi kesimpulannya, semakin panjang roll yang ditarik ke atas dan lepaskan, maka getarannya sedikit menghilang dan suaranya menghilang. Sedangkan semakin pendek roll yang ditarik ke atas dan dilepaskan, maka bunyinya akan semakin nyaring. Setelah kami menetapkan inovasi kami dengan menerapkan strategi pembelajaran make a match. Yang di sini siswa akan belajar menggunakan kartu, yang mana di kartu tersebut terdapat pertanyaan dan jawaban. Nantinya kartu tersebut dibagikan ke siswa. Ada yang dapat pertanyaan dan ada juga mendapatkan jawaban. Kartu akan diberikan secara acak oleh guru. Yang strategi ini ditunjukkan agar siswa terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah penerapan inovasi ini, yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang sebagian berisi pertanyaan dan sebagian lainnya berisi jawaban. Pertanyaan dan jawaban tentang materi bunyi.
Yang kedua, setiap siswa mendapatkan satu kartu dan setiap siswa memikirkan jawaban dan pertanyaan dan kartu yang mereka pegang. Sebelum dibagi kartu ke siswa, terlebih dahulu guru mengocok kartunya dulu. Yang ketiga, setelah itu setiap siswa menemukan pasangan mereka yang memiliki kartu yang sesuai dengan kartu namanya. Yang dapat kartu pertanyaan mencari pasangan yang memegang kartu jawabannya. Dan yang punya kartu jawaban mencari pasangan yang memegang pertanyaannya. Dan guru memberikan waktu 30 detik untuk menemukan pasangannya. Yang keempat, setiap siswa yang menemukan kartu mereka yang sesuai sebelumnya akan mendapatkan poin 10. Dan di sini guru hanya mengambil satu pasangan tercepat yang berhasil menjawab dalam satu sesi. Hanya mengambil satu pasangan tercepat yang berhasil menjawab dalam satu sesi. Setelah sesi pertama, lalu lanjut ke sesi kedua. Kartu dari siswa dikumpulkan kembali ke guru lalu dikocok ulang oleh guru sehingga siswa akan mendapatkan kartu yang berbeda di sesi berikutnya. Kegiatan ini dilakukan sampai kegiatan berakhir. Yang keenam, di sesi kedua ini guru mengambil dua pasangan tercepat. Jika benar, masing-masing mendapatkan 10 poin. Yang ketujuh, kegiatan ini dilakukan sampai kegiatan pembelajaran berakhir. Yang kedelapan, setelah selesai pembelajaran, guru bersama siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah diberikan guru. Alasan membuat inovasi ini, kami membuat inovasi ini agar siswa terlihat aktif dalam proses pembelajaran tentang materi bunyi. Kami meyakini bahwa strategi ini membuat siswa aktif dalam kelas dan menimbulkan rasa senang dari diri masing-masing siswa. Di sini, menurut kami, kelebihan dalam pembelajaran Make a Match yaitu dapat melibatkan siswa secara aktif dalam menjawab pertanyaan dengan kartu soal yang telah kami sediakan. Yang kedua, dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Emik Balswad. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini pembelajaran kami yaitu pembelajaran materi bunyi, yang mana materi bunyi ini kami menggunakan strategi make match dalam pembelajarannya. Nah, dalam pembelajaran materi bunyi ini kami akan melaksanakan percobaan sumber bunyi, dan kami akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi make match. Nah, pertama dalam pembelajaran materi bunyi ini kami akan mengajarkan sumber bunyi, yaitu dengan cara mempraktekkan percobaan sumber bunyi menggunakan roll. Nah, di sini siswa akan kami suruh untuk mempraktekkan sumber bunyi itu menggunakan roll. Pertama guru dulu yang akan mempraktekannya, dan setelah itu akan siswa dalam memperkenalkan sumber bunyi. Nah, yang pertama itu dalam percobaan menggunakan sumber bunyi menggunakan roll. Yang pertama itu kita harus menyiapkan roll. Dan dalam menerapkan pembelajaran ini, pertama coba siswa untuk menaruhkan roll di atas meja dengan ujungnya itu di 5 cm, 5 cm segini. Nah, 5 cm. Setelah itu siswa akan kita suruh untuk menggetarkannya atau menarikkan kayak gini. Nah, dari percobaan roll sepanjang 5 cm ini ternyata getarannya itu sedikit, tapi suaranya itu nyaring. Yang coba nih, getarannya sedikit tapi suara nyaring. Nah, itu sumber bunyi dari roll yang 5 cm. Nah, setelah itu coba kita melakukan roll dengan panjang 25 cm. Gak sudah 25 cm, 15 cm. Nah, sekarang kita coba ya 15 cm.
Nah, bisa teman-teman lihat ternyata getarannya itu lumayan agak banyak tapi suaranya itu agak kecil. Nah, getarannya banyak tapi suaranya itu agak kecil. Nah, coba kita lakukan panjang 25 cm ini ya. Panjang 25 cm. Nah, dari percobaan 25 cm ini ternyata getarannya itu sedikit menghilang ya teman-teman, dan suaranya itu menghilang. Jadi getarannya itu enggak banyak, sedikit menghilang dan suaranya itu hilang. Nah, jadi simpulan dari percobaan ini, kesimpulannya yaitu ternyata semakin panjang roll kita getarkan dan kita getarkan dengan cara narik ke atas lalu melepaskannya, maka getarannya itu sedikit menghilang dan suaranya itu menghilang. Sedangkan semakin pendek roll kita tarik dan kita lepaskan, suaranya itu semakin nyaring dan getarnya itu sedikit. Jadi itu merupakan sumber bunyi. Nah, setelah pembelajaran menggunakan percobaan ini, kami akan melaksanakan pembelajaran bunyi itu menggunakan strategi make match. Yang mana strategi make match itu kami menggunakan kartu. Strategi ini menggunakan kartu. Sebentar, saya ambil kartunya dulu. Nah, setelah pembelajaran percobaan tadi, kami melaksanakan pembelajaran materi bunyi ini menggunakan strategi make match. Yang mana strategi make match ini kami menggunakan media kartu. Nah, di sini media kartu yang saya buat jumlah 20 orang. Sesuaikan jumlah kartunya dengan jumlah siswa di kelas ya. Nah, di sini itu kan kartunya ada 20, di sini ada 20, ada 10 pertanyaan dan ada 10 jawaban. Nah, nantinya itu kartu ini dibagikan ke siswa. Masing-masing siswa mendapatkan satu pertanyaan. Masing-masing siswa mendapatkan satu kartu, yang mana di kartu itu ada yang dapat pertanyaan dan ada yang dapat jawabannya. Nah, langkah pertama dalam menerapkan strategi make match ini, pertama itu guru itu harus menyiapkan kartunya itu yang berisi pertanyaan dan jawaban tentang materi bunyi. Nah, ini dia kartunya, saya sudah buat. Di sini ada 20 kartu, sesuaikan kartunya dengan jumlah siswa. Sini ada 20 kartu, 10 jawaban dan 10 pertanyaan. Nah, langkah yang kedua itu masing-masing siswa itu mendapatkan satu kartu. Nah, nanti masing-masing siswa itu mendapatkan satu kartu, ada yang dapat pertanyaan dan ada yang dapat jawaban. Dan setelah itu sebelum kartu yang dibagikan ke siswa itu, guru itu mengkocok dulu kartunya biar teracak, biar enggak itulah, biar adil ya kan. Nah, setelah guru membagikan kartu ini, siswa itu akan kita suruh mencari pasangannya. Yang dapat pertanyaan mencari jawabannya, yang mendapat jawaban mencari pertanyaan dan dicocokkan. Siswa itu akan mencocokkannya. Nah, jika setelah siswa itu menemukan pasangan dari pertanyaan dan jawaban tadi, mereka yang memiliki kartu yang sesuai dengan kartu namanya, yang memiliki sesuai dengan jawaban dan pertanyaannya itu, siswa harus sama, jawabannya harus betul. Nanti itu guru akan memberikan waktu 30 detik untuk mencari jawabannya dan pertanyaan atau pasangan dari kartu mereka. Nah, jika setiap siswa itu sudah menemukan pasangannya, maka nanti akan mendapatkan nilai 10 poin dari siswa. Guru hanya mengambil satu pasangan aja, yang tercepat dan yang pastinya jawabannya sama pertanyaan itu sesuai dan benar ya teman-teman. Nah, nanti setelah sesi yang pertama selesai, lalu guru akan menarik kembali kartu ini dari siswa dan mengkocok kembali dan membagikannya lagi ke siswa. Nah, setelah itu lakukan lagi langkah seperti tadi, lakukan lagi langkahnya kayak bagikan masing-masing siswa itu satu kartu, yang mana satu kartu itu ada yang dapat pertanyaan, ada yang dapat jawaban. Nah, di sini nanti siswa akan
mencari pasangan dari pertanyaan dan jawabannya. Yang jawaban mencari pertanyaan, yang pertanyaan mencari jawabannya. Dan di sini guru akan memberikan waktu 30 detik untuk menjawab atau untuk mencari jawabannya. Nah, setelah itu guru akan mengambil pasangan yang paling cepat dan yang benar jawabannya atau sesuai dengan pasangannya. Maka di situ nanti guru akan memberi nilai 10 di daftar absen. Nah, maka lakukan terus pembelajaran pasangan ini dengan sampai pembelajaran selesai. Nah, setelah pembelajaran selesai, siswa dan guru akan membuat kesimpulan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini menggunakan strategi make match. Nah, di sini kami memberikan alasan mengapa kami menggunakan strategi ini, karena strategi inovasi make match ini kami beralasan karena agar membuat siswa itu aktif dalam proses pembelajaran tentang materi bunyi. Kami meyakini bahwa strategi ini membuat siswa aktif dalam kelas dan menimbulkan rasa senang dari diri masing-masing siswa. Di sini menurut kami kelebihan dari pembelajaran make match itu, yang pertama, dalam pembelajaran siswa dapat aktif dalam menjawab pertanyaan dengan menggunakan kartu soal tadi. Nah, yang kedua itu dapat menimbulkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Nah, maka dari itu itulah pembelajaran tentang materi bunyi. Tadi materi bunyi pembelajaran kami menggunakan percobaan dan menggunakan strategi max yang menggunakan kartu ini. Teman-teman bisa menerapkan di saat mengajar di kelas menggunakan kartu ini, karena saya meyakini pembelajaran ini menyenangkan dan membuat siswa akan betah belajar, membuat siswa akan senang dalam belajar, dan di sini pun pembelajaran tidak monoton, dan di sini pun pembelajarannya menekankan untuk keaktifan siswa. Nah, demikianlah pembelajaran dari kelompok kami hari ini tentang inovasi pembelajaran materi bunyi. Jika ada kesalahan kata dari kami mohon maaflah, kami masih dalam tahap belajar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.